Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu pengawas kita, Bunda kita yang cantik, Ibu Roro. Yang kami hormati teman-teman kepala MI binaan JP1, binaan Ibu Roro, dan teman-teman pendidik dan wakil kurikulum yang ada di JP1. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa bersilaturahim pada hari ini dalam rangka rapat koordinasi binaan JP1 yaitu Ibu Roro. Salawat dan salam tanpa pula senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita buka acara Zoom meeting hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada hari ini, rapat koordinasi binaan bisa berjalan lancar dan dapat menghasilkan menjadikan kita jauh lebih baik sebagai seorang pendidik. Baik, untuk selanjutnya kepada Ibu pengawas kita, Bunda yang cantik, Ibu Roro, untuk memberikan pengarahan kepada kita semuanya. Kepada Ibu Roro, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah, la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala MIJP 1, Bapak Ibu Wakil Koordinator Kurikulum MIJP 1, Bapak Ibu Guru kelas 1 dan kelas 4 MIJP 1. Puji syukur alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan hasil rapat kami dengan Pokjawas DKI mengenai program kegiatan akhir tahun, diantaranya adalah penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala madrasah serta efisiensi pelaksanaan kurikulum merdeka, terutama di pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin di madrasah Bapak Ibu yang Bapak Ibu pimpin. Dengan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya sesuai dengan Permenpan RB 1 nomor 1 tahun 2023 bahwasannya fungsi dari pengawas yang terbaru itu adalah bukan lagi mensupervisi. Saya share slideshow-nya. Terlihat ya Bapak Ibu? Halo? Belum muncul, Bu. Oh, belum muncul. Nah, udah. Oke. Terkait dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang terbaru itu adalah supervisi akademik dilaksanakan oleh kepala madrasah. Jadi pelaksanaan supervisi akademik itu sudah menjadi ranahnya kepala madrasah. Sedangkan pengawas adalah validasi keterlaksanaan supervisi akademik tersebut, gitu ya. Apa perbedaan antara supervisi akademik dan penilaian kinerja guru? Sebenarnya hampir sama, hanya saja supervisi akademik itu bisa dilaksanakan di trimester awal tahun, contohnya pada bulan ini gitu ya, atau di semester kedua. Supervisi dilaksanakan dalam 1 tahun selama 2 kali. Tetapi penilaian kinerja guru itu nantinya akan masuk kepada akhir tahun anggaran ya. Kalau ini berarti tahun 2023 nanti kita menunggu surat edaran dari Kanwil, tembusan dari kota yang biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu di bulan November atau di bulan Desember. Jadi Bapak Ibu terkait dengan supervisi mohon untuk diagendakan supervisi oleh kepala madrasah. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan persiapan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru itu instrumennya jika seandainya yang kemarin tidak ada nanti akan saya share kembali. Dan satu lagi mengenai persiapan penilaian kinerja kepala madrasah.
Saya sangat mengharapkan bahwasannya hal-hal seperti ini adalah bukan hanya sekedar administrasi aja, hanya menggugurkan kewajiban Bapak Ibu selaku pemangku kebijakan, selaku roda di madrasah Bapak Ibu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang benar-benar memahami antara pimpinan, kemudian guru dalam penyelenggaraan pendidikan demi terjaminnya mutu pendidikan di madrasah Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini saya mengadakan koordinasi yang di awal itu saya sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama awal tahun yang formasi masih 8 MI. Itu sudah saya sampaikan bahwa pelaksanaan P5 itu harus melalui proses. Dalam satu semester, karena kita itu masih piloting dan masih awaluha gitu ya, jadi jangan sampai anak ini terkaget-kaget gitu. Dalam waktu 1 minggu diberikan tema katakanlah kearifan lokal, lalu minggu kedua tanpa proses langsung mengadakan pamer karya. Itu yang sangat saya tidak harapkan. Karena di program yang kemarin saya sampaikan, terutama saya yang hadir pada saat raker ya di MI Dinia, kemudian di Bu Helmi, Itihad dan Karisma itu, saya sampaikan di bedah kom itu bahwasannya pelaksanaan proyek itu harus melalui proses. Bagaimana pamer karya? Pamer karya saya berharap 1 tahun 2 kali per semester sekali dilaksanakan pada bulan Desember kalau bisa. Ya, kalau bisa. Kalau misalnya tidak bisa setelah pembagian rapot itu juga tidak masalah. Asalkan anak dan orang tua, terutama orang tua ya, tidak diberatkan karena ini adalah tingkat MI. Pengalaman dari yang kemarin di tetangga sebelah saya kaget. Kenapa proyek ini tidak tersusun dengan rapi? Padahal intinya adalah bukan hanya sekedar hasil, tetapi prosesnya. Sekali lagi yang saya sampaikan adalah proses dalam kegiatan pemahaman proyek profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin seperti apa. Contoh katakanlah kearifan lokal. Di kearifan lokal itu kalau di bulan Agustus, September, Oktober, dan November diberikan pemahaman tentang kearifan lokal, kita ambil topiknya adalah budaya Betawi, tentunya anak sudah ada prosesnya. Nah, nanti tinggal karya. Dari proses itu kan anak-anak contohnya disuruh membuat ondel-ondel gitu. Anak-anak besok bawa botol bekas, kain bekas kita bikin gitu. Lalu di akhir kegiatan maka tidak merepotkan orang tua, itu hasil anak-anak sendiri gitu. Jadi saya tidak mengharapkan di MIJP 1 ini ada keterpaksaan orang tua, ada yang suara-suara yang kok sekarang kurikulum merdeka itu penekanannya duit dan sebagainya. Bahkan anak tidak berproses, yang berproses adalah orang tua. Nah, ini kita harus meminimalisir miskonsepsi yang seperti ini Bapak Ibu. Makanya saya mengadakan koordinasi Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Koordinator Kurikulum, dan guru kelas 1 dan kelas 4, terutama yang piloting di tahun ini. Tahun depan sudah 4 kelas ya, 1, 2, kemudian 4, 5, itu sudah harus mengikuti kelas kurikulum merdeka. Jadi begitu Bapak Ibu, saya ingin mendengar laporan dari masing-masing MI, 7 MI ini terkait dengan kegiatan P5. Tapi kalau untuk MI JKPA, Pak Roni, mungkin masih pakai kurikulum merdeka, tapi setidaknya nanti bisa sharing ilmu dengan teman-teman yang lain. Ya, itu saja karena kita hari Jumat ya Bapak Ibu. Sekali lagi, yang pertama adalah laporan kegiatan P5 oleh masing-masing madrasah nanti disampaikan. Boleh, yang pertama adalah kepala madrasah, boleh ditambah dengan guru kelas 1 dan kelas 5. Kendalanya apa? Lalu kita evaluasi bersama Bapak Ibu. Jadi yang kemarin kom sudah selesai itu tidak hanya sekedar kom, tidak hanya sekedar edit, kemudian tanda tangan kepala gitu udah selesai, tetapi kita baca kembali. Saya sangat tidak mengharapkan itu hanya sekedar kertas
kertas saja yang kita print tapi tidak memahami konten yang ada gitu. Lalu persiapan supervisi akademik oleh kepala madrasah mohon diagendakan karena ini penting sekali. Jika seandainya nanti ada guru-guru Bapak Ibu yang masih kesusahan dalam membuat modul ajar, proyek P5 itu nanti saya akan mengagendakan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan karena ranah ini adalah ranah Bapak Ibu kepala madrasah ya, supervisi akademik. Saya tidak lagi datang kemudian melihat RPP itu seperti apa, tetapi ini sudah menjadi ranahnya Bapak Ibu kepala. Kecuali nanti saya validasi. Validasi berarti harus ada bukti fisiknya. Tapi lagi-lagi jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban Bapak Ibu. Ada hal-hal yang perlu kita siapkan dan ada hal-hal yang memang kita harus hafal di luar kepala. Contohnya silabus. Silabus atau CP ya, capaian pembelajaran itu memang sudah given, jadi mohon dipahami di luar kepala. Itu yang menjadi bahan kita ketika kita masuk kelas gitu, memberikan materi kepada siswa. Intinya di kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran bermakna. Bagaimana siswa belajar dengan nyaman, bagaimana siswa belajar itu dengan proyek, menghasilkan karya. Karya itu tidak harus berbentuk barang, tetapi bisa berupa karakter. Sekali lagi, jadi pamer karya itu tidak harus berbentuk barang, kemudian mengundang party gitu ya, tetapi sesuai dengan kemampuan madrasah kita masing-masing dan kemampuan orang tua, karena kita melibatkan orang tua. Lalu sampaikanlah proyek ini atau kurikulum ini, terutama kelas 1 dan kelas 4 kepada orang tua secara rinci. Kegiatan kita nanti temanya ini, topiknya ini, kegiatannya ini Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pamer karya nanti hari ini, terus kemudian hari ini dihadiri oleh ini, atau kita pelaksananya di kelas, Bapak Ibu mohon untuk mempersiapkan kemarin praktek yang sudah dibikin oleh Ananda sekalian. 1, 2, 3, runtut begitu. Tidak ujuk-ujuk Ida Kana gitu, dumadaan mengkagetkan orang tua sampai lembur-lembur. Besoknya anak-anak hanya berapa persen gitu kesertaannya dalam proyek itu. Itu belum merdeka, itu malah justru orang tuanya yang tidak merdeka, terpasung oleh kurikulum merdeka ini gitu ya Bapak Ibu. Apalagi tingkat MI ini pasti merepotkan orang tua gitu. Sederhana aja, kita misalnya buat tema di kurikulum operasional kemarin, kita konsekuen gitu. Ada yang pelaksanaan proyek itu cukup dengan menghadirkan dengan karakter, enggak masalah, sesuai dengan kemampuan masing. Tidak harus mengundang kepala kantor, tidak harus mengundang pejabat, tidak. Saya pun nanti akan meng-cross check apakah keterlaksanaan P5 ini simpel saja. Ketika saya tidak bisa hadir atau Bapak Ibu ini kita bisa laporan di grup, kita punya grup. Saya punya grup kepala MI gunanya untuk komunikasi gitu. Nah, atau nanti saya bikinkan link khusus tentang laporan kegiatan P5. Saya membuat link untuk Bapak Ibu kelas 1 dan kelas 4 ketika saya menyampaikan sesuatu tidak no respon gitu. Nah, makanya saya hadirkan di sini Bapak Ibu apa kendalanya, bagaimana kita mengevaluasi, mari kita pecahkan bersama-sama. Bukan pengalaman dari Bu Helmi nanti bisa dipakai di Nurul Amal nanti dari Istiqlal bisa kita pakai, mana yang bisa dipakai di Diniyah, di JK, di di Hayatul Islam begitu dan seterusnya. Baik, itu saja Bu Helmi. Nanti setelah ini adalah laporan masing-masing kepala madrasah terkait dengan pelaksanaan yang sudah 3 bulan ya. 3 bulan kita sudah melaksanakan kegiatan P5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pengarahan dan pencerahan, juga penyemangat buat kita semuanya agar jauh lebih baik. Mungkin apa ini Bu? Langsung ke tanya jawab atau langsung
apa dari kepala Laporan tentang pelaksanaan proyek P5 itu, apa kendala dan evaluasi di madrasah tersebut? Jika lancar ya dilaporkan, jika ada kendala ya mari kita pecahkan bersama gitu. Satu-satu gitu, Bu Helmi, maksud saya. Gitu. Boleh bertanya, boleh laporan dulu nanti sambil kita diskusi bersama. Boleh. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin untuk apa namanya yang sudah berjalan di MI Alipiedia, barangkali boleh. bisa dibantu Bu Naya kelas 1 atau Bu Vira kelas 4. Mohon dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roro untuk kesempatan hari ini. Untuk P5 di MI Aliti Hadiah ini kita emang sudah berjalan, tapi kan kita masih meraba-raba gitu loh Bu. Modul proyeknya juga kita kadang bikin, maksudnya belum sempurna, masih on the way proses gitu. Untuk P5-nya sendiri kita juga udah mengadakan untuk kan nggak mesti ini kan Bu ya hasil karya. Untuk kelas 1 dan kelas 4 itu kita sudah berjalan ini udah berkoordinasi sama Bu Vira, kita berkarakter Bu, bergotong royong. Jadi setelah istirahat anak-anak pembiasaan itu kan ada kadang walaupun kita udah mewajibkan anak membuang sampah tidak sembarangan, tapi pasti ada aja gitu yang membuang sampah yang di bawah kolong atau di bawah-bawah dekat kantin, pokoknya sekitar sekolah. Jadi anak itu sudah tidak disuruh lagi Bu setelah bel, kelas 4 mau sholat asar berjamaah, kelas 1 pun. Jadi anak-anak sudah berkarakter, bergotong royong, ayo tanpa disuruh guru, langsung memungut sampah, langsung mengumpulkan sampah bersama-sama gitu Bu. Itu salah satunya. Karakter bergotong royong. Kalau umpamanya kita juga kelas 1 dan kelas 4 kita berdiskusi, kita mengambil budaya Betawi. Jadi kelas 1-nya nanti insya Allah di bulan ini kalau dari raker insya Allah tahun ini kalau terjadi insya Allah dari kelas 4 itu udah berproses akan menampilkan budaya-budaya Betawi. Kalau untuk kelas 4-nya itu kearifan lokalnya itu akan menjelaskan, akan memaparkan atau menjelaskan gitu Bu tentang makanan-makanan, walaupun tidak menghadirkan makanan tersebut, nggak semuanya, tapi anak mampu Bu Fira kelas 4 kelas 4-nya itu akan Bu Fira tolong bantu, kelas 4-nya akan apa? Sedikit nambahin Bu, buat P5 di kelas 4 itu saya ambilnya kan kearifan lokal dengan judulnya itu makanan tradisional dari daerah Jakarta, DKI Jakarta atau Betawi gitu. Untuk proses mungkin lagi berjalan Bu, sedang on the way untuk yang pertama kan memperkenalkan ke anak-anak makanan dari tradisional. Terus saya sudah mengcompare sama anak-anak antara makanan tradisional dengan makanan modern. Jadi anak-anak tahu mana yang makanan tradisional dan mana yang makanan modern. Lalu mungkin di tahap berikutnya itu ada proses pengenalan bahan baku pembuatan gitu. Jadi misalnya saya ngambil selendang mayang. Jadi bahan untuk membuat selendang mayang ada apa aja. Jadi anak-anak tidak langsung tahu, tapi saya kasih lihat dulu bentuk selendang mayang tuh seperti ini gitu melalui gambar, walaupun visualisasinya masih berupa gambar gitu. Tapi sedang berproses biar nanti endingnya adalah mereka tahu itu namanya selendang mayang, bagaimana cara pembuatan, bahan bakunya apa, dan
wujud nyatanya itu seperti apa, Bu? Ya, berarti ini 3 bulan masih proses ya, Bu Inai dan Bu Safira. Oke, baik. Direncanakan nanti untuk pamer karyanya? Kalau dari Kurang lebih tanggal 25 November, tanggal 24 atau 23 November gitu, Bu. Sekalian memperingati Hari Guru. Oke, baik. Kalau di Rakan sih Oke. seperti itu. Ya, nggak masalah. Artinya anak walaupun di situ nanti berproses itu boleh dihadirkan makanan asli gitu kalau orang tua Iya, Bu. tidak berkeberatan. Tapi boleh Ya. juga guru berinovasi memberikan ini loh Nak, gambar, bentuk slide, bentuk video tentang makanan budaya Betawi tersebut. Tapi boleh juga siswa tersebut jika orang tua memang berkenan untuk support gitu, menghadirkan selendang mayang gitu, menghadirkan dodol Betawi gitu. Tetapi hal ini perlu dikomunikasikan jelas di awal. Intinya tidak mengagetkan orang tua. Itu kan pada dasarnya kita memberikan pelayanan kurikulum merdeka itu begini loh praktek, tetapi tidak merepotkan, tetapi ini memberikan pendidikan yang memang anak-anak tahu dengan tema-tema yang sudah dihadirkan di P5 RAI gitu ya. Baik, oke, karena ini Ya, Bu. 10:30 ya, 5 menit ya Bu Helmi. Oke. Siap, Bu. Ya, Ya. terima kasih Bu Naya dan Bu Fira yang mewakili MI Alitiadia. Selanjutnya monggo MI mana yang sudah siap, Bapak Ibu Kepala Madrasah? Jaman Terakhir, monggo. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya sebelumnya saya lagi di luar kota. Kotanya mana Pak? Jakarta. Oh, luar kota Jakarta gitu ya. Ya, silakan Pak. Ya, untuk menanggapi P5 untuk MI Jamiatul Putra untuk kelas 4 utamanya, alhamdulillah dari awal mulai pembelajaran dari bulan Juli sampai hari ini kita menerapkan yang pertama karakter siswa. Ya, kita terapkan karakter siswa, kebersamaan dan tanggung jawab. Ya, kita ajarkan untuk siswa untuk mempunyai karakter, kita kasih untuk tanggung jawab untuk menjaga kebersamaan di kelas. Contohnya, saya pernah memberikan tanggung jawab kepada siswa dari awal bel masuk untuk baris, baca doa. Ya, kita memantau dari jauh, kita melihat apakah ini anak benar-benar menjalankan apa yang kita lihat. Alhamdulillah, ada guru dan tidak ada guru, apa yang kita terapkan terus berjalan, apa yang kita berikan. Jam masuk, bel, baris, baca doa, baca ini, dan ini. Jadi karakternya itu sudah timbul. Dan menjaga kelas, keamanan, kebersihan. Jadi kita tanamkan yang pertama di kurikulum mereka ini di kelas 4, kita tanamkan karakter dulu, dan kedisiplinan. Nah, yang kedua, untuk P5, alhamdulillah kita sudah berjalan, itu tentang kearifan lokal. Yang pertama, insya Allah Selasa besok kita akan melakukan proses P5, yaitu kearifan lokal tentang makanan tradisional asal Brebes. Itu bagaimana cara membuat telur asin. Kita melalui proses pengenalan siswa. Berlanjut ke pengenalan keberagaman makanan budaya yang ada di Indonesia. Bukan hanya Jakarta, tapi kita mengenalkan siswa keberagaman makanan tradisional yang ada di wilayah Indonesia, baik dari suku-suku masing-masing, dari Padang, Jawa Barat. Nah, nanti kita berikan. Tapi yang pertama ini, insya Allah Selasa besok kita akan terapkan makanan tradisional dari Brebes, yaitu telur asin. Kita akan membuat bahan-bahannya, prosesnya seperti apa, nanti jadinya seperti apa yang mereka kerjakan, ini hasilnya. Nanti kita tampilkan setelah produknya, ya mungkin di akhir semester. Kita terapkan berbagai makanan tradisional, bukan hanya dari Jakarta, jadi berbagai daerah. Karena di Jamiat itu berbagai macam multikultur, ya kan, nggak daerah Jakarta, meskipun sekolah Jakarta, tapi kita banyakkan dari suku Minang,
tapi kita bagi-bagi. Ada Minang, ada Sunda. Nah, kita mengenalkan berbagai macam daerah makanan tradisional di P5 tersebut untuk kearifan lokalnya. Insya Allah untuk laporannya atau untuk prosedurnya kita masih mencari-cari, mempelajari, meskipun kurang koordinasi dengan kelas-kelas yang lain. Kenapa? Karena ya saya pikir untuk P5 ini apakah untuk kelas 4 sendiri atau kita gabungan dari kelas 1 kelas 4 kan gitu. Ada kelas 1 yang masih belum berjalan atau sudah berjalan untuk karakternya, tapi untuk program P5-nya untuk gotong royong atau nanti ada Pak Amin selaku kelas wakil kelas 1 nanti akan memaparkan program P5-nya, proyek P5-nya apa saja yang sudah berjalan. Kalau alhamdulillah kalau kelas 4 dari segi karakter dari mulai awal kita masuk dan kita akan mulai lagi untuk program P5 kearifan lokal. Itu aja Bu yang saya sampaikan. Adapun laporannya insya Allah nanti akan saya buat bagaimana yang Ibu minta melalui kepala sekolah Madrasah MI Yutul Khair. Dari kami kelas 4 itu aja yang saya laporkan untuk perkembangan pembelajaran kurikulum Merdeka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, bagus banget ya. Memang di kurikulum Merdeka itu adalah pembentukan karakter. Ini ada tentang kebersamaan dan tanggung jawab, ketertiban kegiatan proses belajar mengajar, ada guru dan tidak ada guru, anak-anak selalu tertib karena sudah ada pembiasaan gitu. Lalu tema yang diambil adalah kearifan lokal. Untuk kelas 1 baiknya bareng karena nanti sama gitu maksudnya ya. Karena nanti di pamer karya di akhir semester itu kalau seandainya berbeda tentunya satu kearifan lokal, satu misalnya ya berbeda dengan temanya tentunya akan kurang efektif gitu Pak. Jadi untuk kelas 1 siapa Pak? Ada Pak Amin? Ustadz Amin? Pak Amin sama Ustadz Samsul. Karena gini, kita sih ini masalah dapur jamiat dan nanti kita bahas di dapur Ya, jamiat. nanti Bapak selaku koordinator fasilitator kurikulum Merdeka ya. Fasilitator P5 ini bisa komunikasi dengan kelas 1. Baiknya kan di kurikulum operasional itu saya sampaikan bahwasanya kelas 1 dan kelas 4 itu mohon temanya sama, mengambil tema yang sama agar kompak di akhir pamer karyanya. Hanya satu aja. Nanti kalau misalnya pada tahun berikutnya anak-anak sudah bisa jalan gitu boleh menggunakan satu semester itu dengan 2 tema itu boleh, asal tidak merepotkan baik itu siswa dan orang tua. Begitu ya Ustadz ya? Iya, alhamdulillah sih anak udah bisa jalan Bu, anak-anak Bu. Ya, alhamdulillah ya. Iya, malah bisa lari malah. Iya. Baik, saya belum bisa visitasi ke Jamiat Khair Putra karena terbatas waktu saya, banyak sekali kegiatannya gitu ya Pak. Nggak apa-apa, Bu, Jadi dimaafkan, Bu. Tapi kita juga perlu bimbingan dari Ibu bagi seperti apa. Karena kita masih awam kita. Kalau kita nggak belajar dari teman-teman yang dari sekolah lain dan juga melihat dari searching dari Google ya kita nggak akan bisa kalau sama kan gitu. Jadi kita belajar itu kan nggak belajar dari Ibu aja atau dari yang lain. Kita dari yang lain belajar bagaimana cara kita ambil yang baik-baiknya, kita terapkan ke sekolah kita. Gitu. Kalau saya gitu Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Lanjut Bu Helmi. Baik, terima kasih Ustaz. Luar biasa loh penyemangat buat kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari kepala MI atau guru MI lainnya, baru 2 MI nih. Ayo, Istiqlal, Dinis, Pak Sofyan. Pak Sofyan, Pak Didi, ayo Bapak-Bapak, Pak Yasa. Iya Bu, boleh. Ayo Pak Yasa, monggo. Video ini, iya, tanpa kamera Bu nggak bisa sih. Kebetulan ini di handphone nih. Ayo Pak Yasa terangin EcoBreak. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Semoga Ibu pengawas juga senantiasa sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sedikit saya melaporkan tentang
proyek penguatan profil Pancasila atau P5 ini alhamdulillah di Madrasah Diniyah Islamiyah mungkin terbilang agak telat karena mungkin awal Agustus atau akhir Juli ya saya baru selesai membuat modul proyeknya. Mungkin belum terlalu sempurna juga, tapi insya Allah sudah ada tahap-tahap tiap pertemuannya itu ada gitu. Kemudian terjadwalnya mingguan, pekanan jadi hari Jumat khusus untuk program P5 di Indonesia ini. Tema yang saya ambil untuk kelas 1 dan 4 ini sama, yaitu gaya hidup berkelanjutan, Bu. Ya, terus? Ya, Topiknya? kemudian topiknya pemanfaatan sampah plastik di madrasah dan rumah, yaitu fokus ke membuat eco-brick insya Allah. Tapi kelas 1 mungkin yang lebih sederhana, mungkin kerajinan tempat pensil, tapi tetap dari sampah plastik. Cuman kelas 4 insya Allah sudah berjalan, bisa mereka mengikuti tentang pembuatan eco-brick, Bu. Iya, iya. Ada kendala nggak, Pak? Orang tua dan siswa? Alhamdulillah tidak ada, karena pertama sosialisasi tentang ke orang tua, insya Allah sudah mereka mengerti dan tidak ada yang memberatkan, karena ini memanfaatkan sampah plastik yang memang mereka merasa ya itu sampah udah terbuang, cuman butuh kerjasama, gotong royong dan kreatif dari siswa dan kita guru, Bu. Semuanya kompak, insya Allah kelas 4 kompak dan kelas 1 satu tema tentang pemanfaatan sampah plastik ini. Iya. Pamer karyanya diadakan kapan? Mungkin sekarang ini kan baru berjalan antara 2 bulan, Bu, belum sampai mencapai target. Mudah-mudahan nanti mungkin bulan-bulan akhir bulan November kali ya. Saya ya ada sih modulnya, Bu, terjadwal gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak itu saja, Bu. Yasa. Terima Mudah-mudahan kasih, nanti mohon masukannya, kekurangannya kalian, Bu. ya, baik. Nanti tidak hanya pelaksanaan P5 aja, tetapi itu penyampaian kepada orang tua harus memang benar-benar tersusun sistematis gitu. Jadi komunikasinya harus efektif begitu, Pak. Tidak dadakan, kemudian tidak merepotkan. Kalau seandainya merepotkan, boleh tema itu diambil sekiranya kelas 1 dan kelas 4 itu yang bisa untuk semester ini, tetapi tidak merubah dari kurikulum operasional yang kemarin disusun oleh kepala madrasah ya, harus dikomunikasikan bersama. Baik, terima kasih Pak Yasa. Terima kasih Bu Haji Mai. Ya, makasih Pak Yasa dari sini. Sama-sama, Bu. Oke, baru 3. Yuk, yang lainnya. Tadi itu ada Pak Sofyan, ada Pak Didi. Mana nih? Yuk, Pak Sofyan. Bu Helmi, Bu Tanti dari MI Alfala, Bu. Boleh. Alfala, monggo. Bu Tanti, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Bu Roro, saya baru gabung sambil Zoom sambil ngajar, jadi kurang fokus gitu dengarnya. MI Alfala kelas 1 dan kelas 4 itu mengangkat temanya kearifan lokal, Bu. Kearifan lokalnya kalau kelas 4 dia makanan khas Betawi, soto Betawi. Kalau kelas 1-nya mengambil kearifan lokal, jajanan khas Betawi, putu mayang, centa manis, sama kue ape. Nah, saya sekarang sedang di tahap yang kelas 1 itu wawancara sama narasumbernya. Kemarin, alhamdulillah, anak-anak sudah membuat atau cara membuat jajanan khas Betawi kayak gitu. Terus mereka juga orang tua juga antusias, mereka juga antusias. Nah, sekarang mungkin minggu kan saya melaksanakan P5 P2RA itu setiap 2 minggu sekali. Jadi kegiatan itu misalnya mereka membuat jajanan tradisional di rumah, praktek sama mamahnya. Itu minggu ini. Minggu depannya
mereka bawa karyanya, kita evaluasi bareng-bareng. Mereka mempresentasikan anak-anak kelas 1 makanannya, bahannya tuh seperti apa, caranya. Terus pengalaman bermakna mereka waktu praktek sama orang tua itu seperti apa. Tapi mereka belum ke yang spesifik, baru makan jajanan khas Betawi. Jadi nanti setelah jajanan khas Betawi yang banyak itu, nanti saya spesifikkan ke jajanan khas Betawi, kue ape, centang manis, sama putu mayang. Nah, minggu ini rencananya saya akan melaksanakan yang namanya wawancara sama narasumber. Anak-anak nanti wawancara sama tukang kue ape, sama tuh pembuat makanan centang manis, sama putu mayang. Nanti dia dibagi 3 kelompok. Alhamdulillah kelas saya ada 19 siswa, satu siswanya ada yang 6, ada yang 7. Setelah mereka melakukan wawancara di minggu ini, minggu depan itu, minggu depannya lagi, nanti anak-anak baru evaluasi lagi, dipresentasikan di depan cerita pengalaman dia, gimana ketemu sama tukang kue ape, cara bikinnya segala macam. Nanti kalau sudah minggu depannya lagi mereka praktek tentang membuat kue ape. Setelah selesai praktek, nanti mereka presentasi lagi kuenya. Rencananya MI Al-Falah saya kelas 1 akan pamer karyanya di bulan Desember setelah melaksanakan semesteran. Pas seperti itu. Untuk kelas 4 juga sama Bu Tanti? Kelas 4, alhamdulillah kemarin beliau Ustadz Rohim sudah duluan Bu, karena mungkin dengan tema yang sama, topik yang sama. Iya. Mereka kelas 4 sudah pamer karya di bulan Oktober kemarin. Karena mereka anak gede-gede mungkin ngajarnya lebih enak gitu, cepat paham. Kalau anak kelas 1 kan melibatkan orang tua, jadi mereka ketika membuat ini membuat itu banyak melibatkan orang tua seperti itu. Acara buat ondel-ondel gitu. Oke, terima kasih Bu Tanti. Jadi pamer karya kalau sudah misal katakanlah di bulan Oktober, nanti Desember tidak usah gitu, karena dalam 1 semester itu kita membuat, yang saya anjurkan kemarin adalah 1 kali. Jadi ada proses, kemudian ada pamer karya gitu ya. Jadi ya, tapi kelas 1 belum Bu. Ya, artinya saya lebih setuju kalau itu dilaksanakan di bulan Desember, tidak terburu-buru gitu. Proses aja dibanyakin karena anak butuh pengalaman-pengalaman itu, pengalaman-pengalaman belajar gitu. Bagus banget ini, bervariasi jajanan Betawi seperti yang sebelumnya tadi dari Jamiat Hair, tidak hanya makanan khas dari Brebes itu, tapi penampilannya adalah dari beberapa daerah yang ada di madrasah tersebut. Oke, terima kasih Bu Tanti. Oke, saya kembalikan ke Bu Helmi. Sama-sama Ustaz. Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pencerahan lagi nih. Baru 4 MI yang sudah memaparkan walaupun sekilas. Yuk, siapa yang belum? Monggo. Iya Bu. Iya Bu. Nurul Amal. Ini dari mana? Nurul Amal. Nurul Amal, monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk proyek P5 dan kelas 1 dan 4 itu kita itu nanti insya Allah akan diadakan di bulan November. Karena kalau kemarin-kemarin kan tadinya kita mau ada acara study tour, tapi terhalang karena ada beberapa kendala, jadinya insya Allah P5 akan diadakan di bulan November. Untuk P5-nya kita mengambil materi yang pertama itu kearifan lokal, dan yang kedua itu ada kewirausahaan. Untuk kearifan lokal ini kita mengambil tentang budaya Betawi. Sama.
Proses kearifan lokalnya ada tarian Betawi, ada tari sirih kuning, dan tari ondel-ondel. Lalu untuk kewirausahaannya, kita mengambil tentang budaya Betawi juga, yaitu minuman selendang mayang dan kue apel. Mungkin Oh gini aja Bu, kayak ini. Nih, kalau kelas 1 dan kelas 4 nih kita keluar karyanya di bulan Desember selesai pas ya, gitu. Terus tema kearifan. Ya, silakan Bu Andini. Ada yang bocor tadi. Oh iya, baik Bu. Lanjut lagi, tadi terakhir itu ya, insya Allah di proyek yang pertama kearifan lokal ini kita akan diadakan di bulan November, dan insya Allah yang proyek kedua kewirausahaan insya Allah dilaksanakan di bulan Mei. Bulan November? Iya, bulan November insya Allah. Oke, baik. Ada kendala orang tua bagaimana? Tidak lancar ya? Untuk pertemuan orang tua sih nanti kita akan mengadakan pertemuan dengan orang tua gitu, kelas 1 dan kelas 4 di setelah PTS, karena minggu depan insya Allah kita akan mengadakan PTS. Oke, baik. Komunikasi yang jelas, komunikasi dengan orang tua tentang pelaksanaan P5 ya, Bu Andini. Baik. Ada tambahan lagi? Artinya P5 ini sesuai dengan konsep kemarin yang saya sampaikan adalah proyek administrasi itu Bapak Ibu bisa lihat di PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Itu sudah banyak sekali karya-karya yang modul ajar yang ada di situ dan modul proyek gitu. Ambil salah satu, kemudian amati begitu bagaimana cara membuat atau menyusun modul proyek dan modul P5. Di situ Bapak Ibu boleh juga mengeksplor hasil karya Bapak Ibu sendiri gitu ya di PMM itu, karena Bapak Ibu sudah bisa mengakses dengan email kemenak.madrasah.kemenak.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan karya sendiri, Bapak Ibu bisa mengadopnya, lalu nanti di akhir setelah pamer karya atau gelar karya ini Bapak Ibu menilai proses yang sudah dilaksanakan oleh siswa tersebut dengan rapot P5 yang sudah saya share waktu ada yang di link kemarin ya. Jadi fungsinya P5 ini adalah mendiagnosa ketercapaian pembelajaran, proses pembelajaran siswa yang sudah dilaksanakan. Tidak mempengaruhi kenaikan kelas karena ini beda dengan rapot akademik. Jadi ini adalah bentuk proses dari keterlibatan anak dalam melaksanakan proyek P5 begitu. Gitu kira-kira ya Bu Andini dan Bapak Ibu yang lain. Ya, Selanjutnya Bu, mau bertanya boleh Bu? Ya boleh, silakan Pak. Ya, untuk kearifan lokal seandainya kita menggunakan baju adat itu nggak apa-apa kan Bu, nggak masalah? Ya, kalau kearifan lokal itu nanti temanya apa? Tema kearifan lokal, topiknya apa? Budaya Betawi gitu ya. Topiknya kita tahu topiknya dulu. Topik budaya Betawi itu katakanlah atau makanan khas Brebes. Makanan khas Brebes itu kan tidak hanya membuat telur asin aja. Kalau Brebes berarti kita menghadirkan Brebesnya, semua yang ada di Brebes kita tampilkan gitu. Boleh tariannya, boleh makanannya, telur asin atau mungkin peyek atau mungkin dodolnya gitu. Nah, dalam konteks kita bicara budaya Betawi ya kan. Budaya Betawi prosesnya ini apa? Kalau Al-Falah tadi kan hanya khusus makanan Betawi. Makan Betawi ada kue ape, ada selendang mayang, ada bir pletok, katakan begitu ya. Nanti ketika gelar karya boleh make baju, boleh. Di Nurul Amal ini berbeda? Nurul Amal temanya adalah kearifan lokal, topiknya budaya Betawi. Jadi yang ditampilkan ya budaya Betawinya. Di situ ada tarian, kemudian ada makanan, kemudian nanti ada baju adat Betawi, ya kan? Kemudian ada banyak sekali yang harus ditampilkan karena topiknya adalah budaya Betawi begitu. Kalau di Al-Falah kan khusus ini topiknya, makanan khas Betawi. Berarti yang ditampilkan adalah makanannya, nggak ada tariannya berarti.
Berarti di Al-Falah itu variasi dari makanan-makanan Betawi yang disajikan. Kalau misalnya anak-anak nanti seragamnya pakai Betawi nggak masalah. Asal tidak nyewa ya, yang punya aja gitu. Begitu, Pak. Jadi kita harus koordinasi dengan kelas 1 juga ya Bu ya. Iya. Dari kebersamaan ya. Iya, biar kompak begitu. Biar tidak sendiri-sendiri. Kalau nanti sendiri-sendiri, waktu, tenaga, dan dana tentunya ya kan. Orang tua repotnya bareng-bareng gitu malah lebih fleksibel kalau menurut saya. Begitu, Pak. Betul. Iya. Ya, insya Boleh Allah nanti. dilanjut? Iya. Oke, baik. Bu Helmi. Baik, terima kasih. Aduh, ini JK Putra luar biasa nih. Nanti nyewa bajunya mas saya aja. Ya. Ya. Baik, siap. terima kasih. Barusan dari Nurul Amal. Pak Amin. Belum nih? Ais. Pak Amin. Oh, Ais, monggo Ais. Ais. Aduh, Bapak Ahmad itu jenggotnya. Ya. Istiqlal belum tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Amin, kok alisan ente? Terima kasih Wah, waktunya. pelanggaran nih, pelanggaran. Ente pelanggaran nih, alisan. Alisan. Iya, ente alisan. Ayo Pak Didi. Pelanggaran ente, pelanggaran. Pak Didi. Ya Bu, jadi untuk di P5 di Hayatul Islam, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Izin Pak Didi, ini mana Ya. kameranya? Jangan gelap-gelapan. Izin. Apa? Kameranya on. mana fotonya? Kameranya kok udah di sini udah aktif ya? Ya, aduh, gelap. Segelap dirimu. Gelap. Ntar dulu, apanya ini ya? Masih ya ketawa no. Udah. Nah, baru kelihatan gantengnya kan. Lanjut. Sayanya nggak kelihatan ya di sini. Ya, jadi untuk P5 di Hayatul Islam itu sudah berjalan. Bahkan dari segi karya-karya seni sudah banyak yang sudah dikumpulkan karena kita punya target di Hari Santri tanggal 22 Oktober itu akan ada pertemuan dengan wali murid. Kita mengundang wali murid di lapangan RW. Apa Pak? Temanya? Tentang itu kearifan lokal. Topiknya? Nah, di samping itu kita di samping Topiknya dari apa topiknya? Makanan khas Betawi. Makanan khas, berarti makanan aja ya. Dan seni tari. Budaya dong ya, budaya Betawi. Iya. Seni tari itu dari mulai awal pembelajaran di bulan Juli itu kita sudah memanggil guru seninya dan sudah banyak istilahnya hafalan-hafalan seni tari yang sudah dikuasai anak. Salah satunya seperti ondel-ondel, kicir-kicir. Nanti dijelasin oleh Bumul, mungkin Bumul sudah masuk ini. Nah, itu waktu pentas pertama itu waktu peringatan 17 Agustus itu alhamdulillah mendapatkan aplaus dari warga karena kita upacara bendera itu di lapangan RW berikut dengan jajaran staf RW, RT. Dulu itu penampilan siswa ekskul atau penampilan P5 sudah 17 Agustus tampil. Dari P5 seni tarinya. Oh, gitu ya. Berarti Iya. itu proses, bukan gelar karya ya, proses ya. Belum gelar karya belum. Iya. Nah, itu sudah berjalan. Yang insya Allah mungkin dealnya di hari Minggu tanggal 29 Oktober. Bu, nanti kita misalnya kalau sudah deal karena sudah bekerja sama dengan PCNU wilayah Tanah Abang yang ini masih proses akan membuat drama kolosal ceritanya nih. Ya kita kelas 1 dan kelas 4 kolaborasi. Ini masih proses karena kemarin masih audisi dari timnya itu dan sudah ditentukan si A bagian apa, si B bagian apa, sudah berjalan. Nah, ini harusnya hari ini tuh beliau datang dari sana, cuman ada kendala, mungkin besok hari Sabtu mungkin datang.
Nah, ketika itu ternyata deal berjalan, insya Allah kami undang untuk sekolah lain atau terutama ibu pengawas gitu kan, untuk Nah, Pak melihat Didi mau party Bapak Ibu tuh bukan membuat drama kita kolosal. kreasi anak-anak aja. Nanti kita share juga hasilnya seperti apa deh di grup insya Allah. Dan sudah dalam tahap proses ini, tahap proses untuk penampilan. Karena dari PCNU-nya sendiri akan sudah mengajukan untuk peliputan di TPRI nasional. Alhamdulillah kemarin sudah kerjasama seperti itu. Dan sudah berbicara seperti itu dengan pihak kami, dengan pihak yayasannya juga. Nah, nanti hasilnya seperti apa. Mungkin untuk jelas proyek-proyeknya, siapa Bu Mul atau Bu Dina sudah ada di sini? Atau Bu Saidah? Ayo, silakan. Itu berarti tari-tarian ya, Pak Didi, Ya, tidak iya, fokus betul. kepada budaya. Kalau budaya itu kan berarti bersifat lengkap ya, ada tarian, ada makanan, ada apa namanya baju daerahnya gitu ya. Iya, betul. Bu Jadi Mul atau Bu Dina? Iya, Ada? Pak. Iya, Pak. Silakan. Iya. Untuk kelas 1 dan kelas 4 ini, untuk tariannya yang kelas 1 itu tarian ondel-ondel. Untuk yang kelas 4 tarinya tari jali-jali. Untuk berikutnya kita akan membuat tentang kebudayaan Betawi ya. Kebudayaan Betawi mungkin dari kostum baju ya. Misalnya tarian ondel-ondelnya kostum bajunya tuh seperti ada kebaya atau pakai selendang gitu. Terus juga pakai sarung gitu. Itu yang membuat anak-anak juga mengerti bahwa kondisi kebudayaan Betawi. Terus juga selain kostum juga ada yang namanya kita ngeluarin juga makanan khas ya, makanan khas Betawi seperti kue cucur, bir peletok, dan kerak telur juga gitu. Itu yang mungkin yang saya sampaikan. Oke, baik. Ini digelar karyanya tanggal 20 Oktober. Iya, Bu Dina. 9, insya Allah. 20 Bukan Oktober. Pak, untuk gelar karya. Untuk gelar karyanya bukan di tanggal Minggu, Pak. 20 Oktober di tanggal Desember. Di Desember. Minggu ini hanya penampilan menyambut Hari Santri, begitu ya? Iya, betul. Iya, betul. Oke, saya gini kan gelar karyanya berarti di bulan Desember. Prosesnya kalau banyak begini berarti belum selesai. Ini berarti tanggal 13, apakah sudah selesai nanti tanggal 20? Gitu kan belum tentu selesai. Makanya boleh saja membuat kegiatan yang jelas paham akan apa pembelajaran P5. P5-nya akan seperti apa. Luar biasa ya, Hayatul bisa membuat drama kolosal. Nanti diundang semua teman-teman yang ada di JP1 untuk Ya, apa namanya kegiatan menyambut Hari Santri ya, Pak Didi ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Dina. Ini apa namanya? Semuanya sama ya, kelas 1 sama kelas 4 ya, kearifan lokal ya. Bu Dina sama Bu Mul. Iya, sama. Baik. Lanjut Bu Helmi, Istiqlal. Baik, terima Terakhir. kasih. Gongnya Pak ini. Didi, terima kasih siap diundang ya tanggal 29 ya. Siap. 20. Tanggal 20 ya. Baik, satu lagi ya Ibu ya, Istiqlal ya? Ya. Ayo, monggo Bu Mas. Istiqlal, yuk. Bu Mastia atau Bu Izul? Ayo, Ibu Besti. Hai Besti. Hai juga, maafin ya Allah. Ini laptopnya nggak bisa masuk internet. Jadinya saya ini. Baik, bismillah dari Istiqlal mungkin Bu Izul. Bu Izul? Iya. Kalau memang Bu Izul nggak ada, halo Bu. Ya. Ibu. Ibu terdengar ya Bu? Iya. Iya. Baik.
Untuk kegiatan P5 di MI Istiqlal, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana juga Ibu di bulan Oktober ini. Kita mengambil judul itu adalah kebinekaan, Bu. Diharapkan itu adalah karakter yang didapat beriman bertakwa, kreatif mandiri, tanggung jawab, dan gotong royong. Nah, Namanya topik yang kebinekaan. Gimana, Bu? Namanya apa? Temanya itu adalah Creativity for Nationality, Bu. Kegiatannya tema Kurmer, itu kan tema apa namanya? Kebinekaan, Bu. Oh iya. Terus topiknya? Topiknya itu Creativity for Nationality. Kegiatan kita itu kemarin melukis tote bag yang berkaitan dengan Indonesia, yaitu kita ngambil ngambil apa namanya? Tema Betawi. Iya. Jadi itu untuk semester 1, untuk semester 2-nya kita 2 kearifan lokal. Semester 2 temanya kearifan lokal ya. Iya, Bu. Bu Izul, ada Bu Izul? Ini Ada, saya Bu. lagi coba Bu Izul boleh disampaikan ya Bu Izul. Ini saya ngotak-atik ini Masa, ngotak-atik handphone laptop yang nggak bisa ini. Coba Bu Izul, silakan disampaikan. Oke, siap. Izin ya Bu Roro dan yang lainnya. Ya, silakan Bu Izul. Untuk Istiqlal semester 1, kita pakai tema kebinekaan. Kemudian karakter yang didapat itu ada kreatif, mandiri, gotong royong, terus beriman bertakwa, tanggung jawabnya juga ada. Topiknya kita ambil Creativity for Nationality. Untuk kegiatannya kemarin kita membuat hasil karya di tote bag. Jadi anak-anak melukis yang berhubungan dengan Indonesia, Bu. Monas, terus Jakarta, ada pokoknya bertema ikon Jakarta. Ini Bu, ikon Jakartanya. Keren ya. Itu bikinan guru, orang tua atau siswa? Kebetulan kita mengundang pelukis, Bu. Oh, berarti kegiatannya, prosesnya adalah sama seperti Hayatul tadi. Kalau Hayatul mengundang guru tari gitu ya. Kalau Istiqlal lukis ya. Mengundang dia melukis di itu, Bu. Dia melukis di Canva, di apa? Fit. Itu tas. Oh, Tras. Iya, benar. Ciliwung, Bu. Kelas 1 dan kelas 4 sama. Iya, kelas 1 udah ada sketsanya, Bu, tinggal mewarnai. Kalau kelas beda ya berarti ya. Iya. Kelas 1. Contohnya seperti ini, Bu. Kelihatan nggak? Iya. Kelas 1 hanya mewarnai. Oke. Kalau kelas 4 ada prosesnya kan? Iya, mereka dari awal buat sketsa sampai mewarnai. Oke. Lalu ada kendala tidak di kegiatan proses itu? Pastinya mahal. Orang tua ada yang rame lagi kayak kemarin? Alhamdulillah enggak, Bu. Enggak ya. Karena ini udah disampaikan di awal. Ya, betul. Jangan sampai diberondong lagi. Iya itu. Yang dikhawatirkan itu tidak tersampaikan secara sistematis, akhirnya nanti bumerang kepada kita kurikulum itu, padahal ini adalah kegiatan formal di madrasah gitu, seperti itu. Ini untuk semester 1 ya Bu Yuzul? Iya, gelar betul, Ibu. Gelar karyanya? Tadinya kita mau dijual, Bu. Jadi bongkar rahasia ya, Bu. Nggak apa-apa. Gara-gara kasus yang ramai itu, Bu. Iya. Tadi kita jangan diekspos itu, nanti teman-teman. Siap. Tadinya kita mau kewirausahaan. Jadi hasil tote bag ini akan kita jual dan kita sumbangkan hasilnya. Betul, ya boleh. Tapi karena belum ada sinkron sama yang ribet itu, Bu. Ya. Akhirnya kita batalkan, Bu. Jadi cuma pameran di kelas saja. Oh ya, boleh. Bisa mengkondisikan Bu Mastia dan Bu Izul,
dikondisikan agar tidak merebet kemana-mana begitu. Yang sangat tidak diharapkan itu Bu. Gelar karya berarti di kelas. Iya, di kelas masing-masing terus di foto-foto sama Iya, walasnya. Oke, baik. Bagus. Orang tua dihadirkan kelas komite ya. Paling tidak komite ya, dihadirkan. Apakah mau party seperti Pak Didi membuat kolosal kegiatan di halaman, menghadirkan apa namanya Prof Nasar begitu? Itu nanti semester 2, Bu. Oh, di semester 2 ya. Kita semester mau 2 party ya, berarti teman-teman yang lain diundang ini ya. Insya Allah nanti ada makanan-makanan Betawi sih, Bu. Oh iya. Baik, tapi disampaikan ya Bu Izul dan Bu Mastia, nanti bahwasanya di semester 2 ini karena closing P5 di piloting project yang pertama ini, maka diadakannya seperti ini gitu. Jadi tidak miss nanti kegiatannya. Jadi apa yang sudah kita programkan itu mudah-mudahan akan berjalan dengan baik gitu ya. Amin. Sejauh ini tidak ada kendala. Yang tema 1 ya, tidak ada kendala. Di tema 2 mudah-mudahan juga tidak ada kendala untuk semuanya. Baik. Amin. Oke. Komnya nanti saya bawa aja ketika saya visit ke Istiqlal, ke Ittihadiyah, Hayatul Islam, sama JKPA, yaitu yang ada di kantor ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Bu Helmi. Biasa emang ya. Baik Ibu, terima kasih. Besti, makasih ya. Baik, sudah 7 Ibu ya? 7 Iya. binan Ibu ya? Pas. Harusnya 10. Harusnya 10. 3 lagi RA. Iya. Baik, oke. Ya, untuk Emi 7 pas ya Ibu? Ya. Baik, terima kasih teman-teman dari guru-guru dan kepala madrasah MI Al-Ittihadiyah, ada JK Putra, ada Dinis, Al-Falah, Nur Amal, Hayatul Islam, dan Istiqlal. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan, apa yang sudah diberikan, kita semua bisa mengambil ilmunya, saling mengisi, ya. Dan jangan lupa yang ada kegiatan siap diundang. Pak Didi. Ekobrik diundang Bu Mai, teman-temannya. Bu Mai, Ekobrik ya, apalagi breakfast. Oh, sampean ngomong apa? Belum dibuka. Buka dulu, buka dulu baru ngomong. Syukuran visitasi yang kemarin gitu maksudnya teman-teman pada diundang. Buka dulu volumenya baru ngomong. Mic-nya. Siap. Siap ya? Siap. Eko apa? Eko break dari daur ulang bank sampah. Kebetulan kita sudah punya bank sampah juga dalam rangka visitasi. Luar biasa. Berarti saya harus banyak belajar lagi nih ke Bu Mai. Ketemu lagi nanti jam 1 untuk para kamat karena kita mau rapat jam 1. Nah, untuk yang sekarang terima kasih Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kita jauh lebih baik dan lebih berkreativitas lagi. Itu saja Ibu dari saya pembawa acara. Amin. Ibu Roro yang mau menutup, monggo dipersilakan. Ditutup dengan doa Pak Didi atau Pak Sofyan? Bu Hel. Silakan untuk ditutup. Yang merasa jenggotnya agak ini itu yang berhak baca doa. Apa Pak Yuhan? Lo muncul lo Pak. Dan yang berjenggot, jangan yang berkerudung. Itu Pak Sofyan tuh muncul tuh. Ini. Jenggotnya ditutupin. Biasanya Sofyan kalau Jumat nggak bisa dia. Kenapa itu dipegang tuh jenggotnya buruan? Buruan aku udah ditunggu khotib. Pak Didi. Yuk Pak Sofyan, lanjut. Amin. Lebih Abdul. Amin. Udah amin nih. Ustadz Iwan. Ya Allah, kebiasaan ya Bapak-bapak. Ayo tinggal lempar. Ayo keburu itu khotib naik. Pak Didi, ayo Pak Didi. Saya mau mandi.
Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa safirina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilan biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil kharati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini pertemuan yang memberikan keberkahan buat kami semua untuk kesuksesan anak-anak didik kami semua dan lembaga-lembaga madrasah kami semua. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh dan solehah, yang senantiasa menjunjung harkat martabat agama Islam dan bermanfaat bagi negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul, amin. Kabul, Amin. alhamdulillah. Kabul ya, Pak Didi. Amplopnya tadi rumah itu, Pak Didi. Ya, bendara ya bendara. Amplopnya di Bumai, diambil di Bumai. Terima kasih dengan pembacaan doa. Bisa, boleh, siap, udah siap. Posisi siap-siap. Nanti saya kasih Pak Dr. Rapat ya. Siap. Dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Pak Didi, berakhir pula acara Zoom kita, koordinasi dengan Bu Roro, guru binan Bu Roro, guru hebat semuanya. Ya, saya pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu ucapan ataupun perilaku. Kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Roro. Terima kasih Bapak Ibu Izin Kepala pamit, izin. Madrasah. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Roro, sehat selalu. Amin.